Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini dalam segmen Rumah Perdana. Oke, untuk pengunjung pertama jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notification ya. Tonton juga video yang lain dan klik share juga. Nah, oke. Salah satu pertanyaan yang paling sering yang gue dapat di kolom komen atau di YouTube atau di Instagram adalah, Bang, jelasin dong bedanya KPR konvensional sama KPR syariah. Oke, jadi kita bahas itu ya, tentang segala sesuatu tentang KPR syariah. Ilmu pengetahuan gue masih terbatas, tapi gue bisa share apa yang gue yakin tahu tentang KPR syariah. Oke, bedanya KPR konvensional sama KPR syariah. Sekarang gue bikinin dulu contoh grafik KPR konvensional ya. KPR konvensional seperti ini. Nah, ini adalah cicilan per bulannya ya. Nah, katakanlah cicilan lo 5 juta sebulan dan KPR-nya itu 15 tahun. Ke sana 15 tahun. Dan ini cicilan per bulannya. Nah, yang terjadi adalah kalau misalkan lebih dari 8 tahun gitu ya, KPR lo, kecenderungannya adalah di setiap cicilan bulanan lu bayar bunganya, ini bunga, ini pokok. Lu bayar cicilan lu tuh di awal-awal tuh lu lebih banyak, 5 juta ini akan habis untuk bayar bunganya ketimbang bayar pokoknya. Seperti ini. Dan secara gradual baru di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, nah baru secara gradual naik gitu. Jadi di awal-awal kita banyak bayar bunganya. Nah, kalau di KPR konvensional itu ada rate yang fix 2 tahun gitu ya. Jadi 2 tahun pertama itu fix, habis itu ini floating. Nah, dampaknya seperti apa sih? Dampaknya seperti ini. Ketika masa fix lo sudah habis, itu tuh tiba-tiba jadi floating. Floating itu ngikutin bunga banknya gitu ya. Dan bunganya bank ini rata-rata kayak 10% dari bunga Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya suku bunga BI-nya 4%, pas floating lo langsung dapat bunga 14%-an gitu. Jadi yang ini tiba-tiba jadi kayak gini nih. Ini cicilan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Begitu masa fix lu udah habis, masuk floating kayak gini nih. Bunganya bisa gini, ngikutin market aja. Nah, ini. Ini tuh termasuk riba. Kenapa? Karena ketika kita jual beli dan berhutang, kita nggak tahu ini tuh berapa. Ya kan? Ketika kita tanda tangan kontrak di tahun 0, kita nggak tahu ini nanti cicilannya berapa nih. Nah, KPR syariah mengeliminir ketidaktahuan itu. Jadi KPR syariah itu, ini udah ya, gua hapus ya. KPR syariah itu gini. Oh sorry, nggak apa-apa. KPR syariah itu gini. Pertama, kita sebagai pembeli dan penjual itu memiliki opsi. Bapak ini ada rumah nih 400 juta gitu ya. Terus gini, misalkan gue penjual KPR syariahnya. Gini, Bapak ini harga rumahnya 400 juta, Bapak mau nyicil ya? Iya, oke. Gini Pak, kalau Bapak mau nyicil 10 tahun, ini rumah harganya jadi 500 juta ya Pak. Kalau Bapak mau nyicil 15 tahun, ini harganya 600 juta ya Pak. Gitu. Nah, 500 juta ini dibagi selama 10 tahun, dibagi 12 bulan. Nah, dapatlah cicilan bulanan lo gitu. Ini kalau misalnya 15 tahun, harganya 600 juta ya Pak. 10 tahun dibagi 15 tahun, dibagi 12 bulan. Nah, inilah cicilan lo. Nah, jadi konsep syariah itu adalah kita sebagai pembeli tahu harganya berapa. Gitu. Enaknya di mana? Enaknya cicilan kita tetap, ya kan? Kita tahu harganya berapa. Gak enaknya adalah ya harganya jadi berubah. Tapi ya harga yang berubah ini sama juga dong dengan yang konvensional. Malah konvensional lebih kejam. Karena apa? Karena ini kan harga rumahnya kan 400 juta nih. Nah, ini bunganya kita nggak tahu berapa, ya nggak? Kalau di sini kan setidaknya tahu, oh harganya kalau misalnya gue beli cash 400, kalau 10 tahun 500. Oh berarti si bank syariah ini ngambil untungnya 100 juta. Kita tahu gitu loh, ya kan? Nah kalau di sini kan nggak tahu.
Kalau misalkan bunganya tiba-tiba, kalau misalkan apa, rate-nya tiba-tiba meninggi segala macam di luar kontrol kita, yang tadinya 100 bisa jadi 200 juta malah. Gitu. Ya. Nah, ini konsep pertama tentang syariah. Pembeli dan penjual tahu harganya berapa. Ada opsi untuk memilih gitu. Baik pembeli dan penjual memiliki opsi untuk memilih. Jadi, gue mau berhutang ini atau gue mau berhutang itu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah syarat pertama syariah. Kita harus tahu harganya berapa. Dan ini dijual oleh kebanyakan bank syariah. Nah, kemudian ada syarat kedua agar perdagangan itu menjadi syar'i, yaitu gini. Syarat kedua agar perdagangan menjadi syar'i adalah dua. Penjual harus memiliki barangnya. Dan inilah yang menjadi masalah di perbankan Indonesia. Jadi salah satu sahabat gue, dia pernah berusaha bangun fintech syariah gitu ya. Dan karena satu lain hal, kita jadi banyak konsultasi bareng gitu. Jadi ternyata permasalahannya di perbankan Indonesia adalah gini. Bank Indonesia itu, ini dari dia ya, dari penuturan dia. Bank Indonesia itu tidak mengizinkan bank-bank untuk memiliki aset. Karena nanti sifatnya bukan jadi bank gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Ini perdagangan yang syar'i ya. Ini penjual. Ini pengutang. Ini pembeli yang pengutang. Ini syar'i. Kalau misalkan mau syar'i, penjual ini harus memiliki si aset rumahnya. Harus dia yang memiliki rumahnya. Dan dia memberikan opsi kepada pembeli yang mana si pengutang ini, Pak, Bapak mau rumah ini? Iya. Kalau mau beli cash 400 juta, nggak usah sama saya. Gitu. Tapi kalau misalkan Bapak mau belinya sama saya, itu 500 juta 10 tahun ya Pak. Gitu. 600 juta 15 tahun. Nah itu jadi kayak gini. Cicilannya lebih ringan 15 tahun Pak, tapi harganya jadi 600 juta. Nah, si bank itu tidak dapat memiliki aset ini. Dan karenanya tidak dapat memenuhi syarat syariahnya gitu loh. Kebayang nggak? Sorry. Dan jadinya yang terjadi di Indonesia sekarang adalah gini. Ini bank, ini penjual rumahnya, developer. Ini bank syariah sekarang. Ini pembeli. Jadinya sama aja sama bank konvensional, di mana si bank itu dia bayar ke sini 400. Ini kemudian dia bayar ini 500 juta. Seperti itu. Dan sertifikatnya ditahan. Gitu. Beda sama ini. Ini yang benar-benar syar'i gitu. Di Indonesia itu, gue ngomong sama temen gue, di Indonesia itu hanya ada satu bank yang paling mendekati model syar'i seperti ini. Di mana dia jadinya ada perusahaan, dia punya anak perusahaan. Jadi kalau lu mau beli rumah ini, ya, nah dia urusannya sama anak perusahaan ini. Jadi si Adit mau beli rumah nih, kata si bank, oh si Adit mau beli rumah yang ini nih, gitu. Dia kucurkan dana 400 juta ke anak perusahaannya. Anak perusahaan ini membeli si rumah yang gue mau seharga 400 juta. Barulah abis itu gue nyicil. Gitu. Jadi perjanjian di atas kertasnya adalah gue membeli dari si ini yang punya aset ini. Gitu. Dan itu lebih mendekati syar'i daripada yang lain. Nah, sebenarnya kalau nggak salah ada syarat ketiga dan syarat keempat untuk membuat perdagangan menjadi syar'i. Sayangnya, gue nggak cukup ilmunya. Nah, itu nanti gue mau gali lagi dan insya Allah gue akan
ada episode kedua deh tentang ngebahas KPR syariah. Ya, tapi untuk sementara KPR syariah itu ya intinya yang ada di Indonesia ya seperti itu. Kalau misalkan lu mau beli cash 400 juta, kalau misalkan lu mau beli cicil 10 tahun jadinya 500 juta, kalau misalkan mau 15 tahun jadinya ya 600 juta. Ya seperti itulah. Angkanya bisa berubah-ubah ya. Tapi ya seperti itu. Gitu. Enaknya apa? Pro-nya cicilannya tetap. Gitu. Itu enaknya. Nggak enaknya ya lu jadi ngeliat kenyataan ya bahwa harganya ya berubah. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya itulah trade off-nya. Kenapa? Karena ya udah, lu kalau lu punya uangnya, lu beli langsung cash 400 juta. Tapi ini kan masalahnya kita nggak punya uangnya, tapi kita pengen barangnya gitu kan. Nah jadinya harganya beda, 500 juta kita cicil 10 tahun. Seperti itu. Oke, segitu aja dulu dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, jangan lupa klik like. Dan kasih gue juga masukan kalau misalkan ada yang tahu syarat ketiga sama syarat keempat agar perdagangan itu menjadi syariah itu seperti apa. In the meantime gue akan coba kontak temen gue lagi untuk nanya-nanya lebih lanjut. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.